Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku dan selamat pagi. Apa kabar kalian? Ini kan tidak untuk selamat pagi toh. Ya enggak apa-apa, selamat pagi. Nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku dan selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan gembira. Karena dengan keadaan sehat dan gembira, kita dapat belajar dengan lancar. Untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini, anak-anakku, ingat pesan ibu. Dengan menjaga kesehatan menggunakan 3M, dengan istilah 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku, materi kita pada hari ini yaitu kelanjutan dari materi tentang transformasi. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang rotasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menentukan hasil rotasi titik XY dengan pusat O 0,0. Yang kedua, kalian dapat menentukan hasil rotasi suatu bangun dengan pusat 0,0. Yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil rotasi dengan pusat P, A, B. Kita mulai pelajaran kita. Apa itu rotasi? Apakah kamu pernah melihat suatu benda yang berputar? Apa yang dimaksud dengan rotasi pada suatu benda? Bagaimana cara kamu menentukan koordinat bayangan hasil rotasi pada koordinat kartesius? Oke, kita lihat contoh benda yang berotasi. Contohnya adalah planet Bumi. Planet Bumi berputar atau berrotasi pada porosnya berlawanan arahnya dengan berputarnya jarum jam. Kita lihat pada contoh gambarnya. Yang kedua, pada jarum jam yang berputar. Jarum jam yang berputar ya. Gambar yang pertama itu jam yang kosong. Nah, gambar yang kedua itu jarum jam berputarnya searah jarum jam, yaitu ke kanan. Sedangkan yang gambar ketiga yang C itu arah putar jarum jam berlawanan dengan arah putar yang sebenarnya. Apa maksudnya dari ini? Ini sudut pada rotasi yang berlawanan arah dengan berputarnya jarum jam menunjukkan sudut positif. Yang searah dengan jarum jam itu menunjukkan sudut negatif. Jadi, apa itu rotasi? Iya. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap tersebut
dinamakan pusat rotasi. Kita perhatikan contoh berikut. Rotasi titik dengan pusat P 0,0. Titik A yang diputar atau dirotasikan sejauh 90 derajat. Oke, lihat. Titik A yang diputar 90 derajat. Yang kedua, titik A diputar sejauh 180 derajat. Dan yang ketiga, itu ada diputar searah jarum jam, berarti dia negatif 90 derajat. Dan yang ketiga tadi, itu 270 derajat. Kita perhatikan titik-titiknya. Kita bisa menarik kesimpulan seperti ini. Titik A, 5,3 diputar sejauh 90 derajat, menghasilkan titik negatif 3,5. Maaf, ada kekeliruan di sini. Di sini negatif 3,5. Maaf ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan, jika titik X, Y diputar sejauh 90 derajat, maka hasil rotasinya yaitu negatif Y, X. Yang kedua, titik A 5,3 diputar sejauh 180 derajat dengan pusat 0,0, menghasilkan titik negatif 5, negatif 3. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa titik X, Y jika diputar sejauh 180 derajat, maka menghasilkan bayangan negatif X, negatif Y. Yang ketiga, yaitu titik A 5,3 diputar sejauh 270 derajat, menghasilkan titik negatif 5,3. Bukan 5,3 di sini. Di sini bukan negatif 5,3, tetapi di sini 3, negatif 5. Oke, ada kekeliruan ya, maaf ya. Lanjut. Jadi X, Y jika diputar 270 derajat hasilnya menjadi 3, negatif 5. 270 derajat, rotasi 270 derajat itu sama halnya dengan merotasikan titik terhadap sudut negatif 90 derajat. Kita lanjutkan. Rotasi bangun datar R, 0,0 dengan sudut putar 90 derajat. Contoh soalnya, tentukan bayangan segitiga CKL dengan koordinat C 4,2, K 1, negatif 5, dan L 1,2 pada rotasi 90 derajat berlawanan dengan jarum jam dengan pusat rotasinya adalah titik pusat. Kita lihat titik asal dan hasil rotasi. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, titik J 4,2 kita tempatkan pada bidang koordinat. Titik yang kedua K ya
dan L. Kita hubungkan ketiga titik tersebut. Bangun apa yang terbentuk? Iya, segitiga siku-siku. Perhatikan. Bangun ini akan kita putar sejauh 90 derajat. Perhatikan. Titik C kita hubungkan semuanya ke pusatnya dulu. Ingat, kalau kita putar 90 derajat terhadap sudut putarnya sudut pusatnya 0,0, maka X, Y menjadi negatif Y, X. Kita lihat dari titik C 4,2 akan menjadi negatif 2,4. Titik K, kita lihat dulu titiknya. Nih, negatif 2,4. Titik K kita putar sejauh 90 derajat. Oke, ternyata dia ada di titik 5,1. Kita lihat titiknya. Oke, titik K bayangannya. Titik L bayangannya berada di negatif 2,1. Kita hubungkan. Ya, bangun tadi kita putar sejauh 90 derajat. Ini hasilnya. Jelas anak-anak? Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya, rotasi pusat AB dengan sudut 90 derajat. Sekarang rotasinya tidak di pusat 0,0. Rotasi pusatnya kita ubah menjadi A, B dengan sudut 90 derajat. Perhatikan contohnya. Tentukan titik bayangan 4,6 yang dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusat P 2,1. Kita lihat koordinat kartesiusnya. Titik A 4,6 dan titik pusatnya yaitu 2,1. Kita hubungkan. Nah, ini akan kita putar sejauh 90 derajat dengan titik pusatnya 2,1. Perhatikan, kita buat lingkarannya dulu untuk memudahkan. Oke, sejauh 90 derajat. Di titik berapa dia? Ya, benar. Di titik negatif 3,3. Titik bayangannya. Ada cara lain untuk menyelesaikannya. Ya, titik P 2,1 kita pindahkan dia, kita translasikan, kita geser ke negatif 2,1. Karena apa? Kita akan memakai pertolongan berputar terhadap titik pusat 0,0. Untuk mendapatkan 0,0 kita harus mentranslasikan dengan negatif 2, negatif 1. Ini. Kalau titik P-nya kita translasikan, titik A-nya juga kita translasikan dengan translasi yang sama. Ya, negatif 2, negatif 1 menghasilkan titik 2,5. Kita beri nama Q di sini. Oke, kita hubungkan. Nah, titik Q ini yang kita putar sejauh 90 derajat dengan pusat 0. Kita lihat. Ingat, 90 derajat perubahannya itu X, Y menjadi negatif Y, X. Ya, titik S-nya, yang titik akhirnya itu adalah negatif 2,
negatif 5,2. Ini bukan akhir, masih ada lagi. Setelah kita rotasikan, kita kembalikan dengan semula. Kalau kita tadi translasikan ke negatif 2, negatif 1, sekarang kita akan translasikan dia ke titik 2,1. Nah, hasilnya bagaimana? Sama dengan cara yang gambar? Kan tidak selamanya kita menyelesaikan soal dengan menggambar koordinat kartesius, karena ini akan menghabiskan waktu. Jadi titik A tadi 3,6, jika diputar 90 derajat dengan sudut pusatnya 2,1, maka akan menghasilkan titik negatif 3,3. Bagaimana? Paham? Yuk. Jadi kesimpulannya, dari sini bisa kita simpulkan, jika sebuah titik X, Y kita putar sejauh 90 derajat dengan pusat P dan Q, maka hasilnya adalah P ditambah Q dikurang Y, P ditambah Q ditambah X. Sekarang kesimpulan yang kita dapat dari 3 penjelasan tadi. Kita lihat X, Y jika diputar positif 90 derajat, hasilnya negatif Y, X, dan negatif jika diputar sejauh negatif 90 derajat, hasilnya adalah Y, negatif X. Diputar sejauh 180 derajat, itu adalah negatif X, negatif Y. Diputar pada negatif, ini kenapa ada seperti ini? Karena hasilnya sama. Negatif diputar sejauh positif 180 derajat dan dengan negatif 180 derajat itu hasilnya sama. Ya, kalau diputar 270 derajat, hasilnya Y, negatif X. Jika diputar sejauh negatif 270 derajat, hasilnya negatif Y, X. Sekarang, kalau dia diputar dengan pusat rotasinya P dan Q, kita lihat jika X, Y dengan sudut putarnya P, Q sejauh 90 derajat, maka hasilnya itu didapat dengan P ditambah Q dikurang Y dan negatif P ditambah Q ditambah X, maaf. Dan S sudut putarnya titik putarnya P dan Q dengan sudut putar negatif 90 derajat, yaitu P dikurang Q ditambah Y dan P ditambah Q dikurang X. Berikutnya juga jika titik pusatnya P, Q dengan sudut putar 180 derajat, itu kita dapat 2P dikurang X dan 2Q dikurang Y. Titik pusatnya P dan Q ini 270 derajat ya, bukan 2700. Itu kita dapat P dikurang Q ditambah Y dan P ditambah Q dikurang X. Begitu juga dengan yang negatif 270 derajat. P ditambah Q dikurang Y, negatif P ditambah Q ditambah X. Itu kesimpulan yang kita dapat. Oke, untuk melancarkannya kita lihat contoh soal berikut. Titik A negatif 4,2. Jika dirotasikan terhadap sudut 90 derajat dan 180 derajat. Tentukan dua bayangannya dan gambarkan. Perhatikan. Kita ingat, sudut
pusat 0,0 dengan pusat sudut putarnya 90 derajat, X, Y menjadi negatif Y, X, dan X, Y ini 180 derajat ya, bukan 90 derajat. Itu menjadi negatif X, negatif Y. Perhatikan lagi, titik asalnya, kita rotasinya, titik bayangannya. Negatif 4,2 dirotasikan sejauh 90 derajat. Nih. Menghasilkan titik negatif 2, negatif 4. Lanjut, jika diputar titik yang sama, titik negatif 4,2 diputar sejauh 180 derajat, maka hasilnya adalah 4, negatif 2. Kalau digambar, lihat. Bagaimana? Cukup jelas? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika P, yaitu A, B, diputar sejauh negatif 270 derajat, hasilnya atau hasil bayangannya adalah 8,6. Tentukan titik P. Di sini kita diminta mencari titik asalnya. Setelah diputar negatif 270 derajat, menghasilkan titik 8, negatif 6. Di sini P di sini kita misalkan di sini adalah X dan di sini adalah Y. Dia diputar sejauh negatif 270 derajat. Notasinya ya. Di sini ini adalah negatif Y, di sini adalah X. Nah, di sini negatif Y itu ada 8. 8 itu adalah milik dari negatif Y. Berarti Y-nya adalah 8. Sedangkan di sini X-nya adalah negatif 6. Kita lihat kalau diputar negatif 270 derajat ini. Perhatikan ini. Berarti titik yang titik awalnya ya, titik awalnya yaitu A, B itu adalah 8 dan ini 8, negatif 6. Gitu. Gimana? Paham? Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Jika P negatif 8,16 diputar terhadap sudut putar yang belum kita ketahui, menghasilkan bayangan 8, negatif 16. Tentukan nilai alfanya. Nah, alfanya kita lihat di sini. Di sini kita tahu X, Y kita putar nih. Kita lihat negatif X, negatif Y, ini kita lihat. Ini kan berlawanan ya. Ini menjadi ini. Nah, ini berlawanan. Kita lihat di sini, yang berlawanan itu yang mana? Yang ini. Nah, berarti sini alfanya itu adalah 180 derajat atau negatif 180 derajat. Gimana? Cukup mudah kan? Di sini memang kita butuh menghafalkan rumus-rumusnya, tidak seperti pada dilatasi atau translasi. Kita tinggal menjumlahkan dan mengalihkan. Oke, lanjut soal berikutnya. Kita lihat, jika titik P negatif 3,9 diputar sejauh, nah ini kita memakai sudut putarnya bukan 0,0. Di sini kita pakai sudut putarnya 2,3. Sejauh 90 derajat menghasilkan bayangan berapa? Nah, A, B, tentukan bayangan tersebut setelah dirotasikan.
Perlu kamu perhatikan di sini. Ini kuncinya di sini. Dia diputar 90 derajat. Berarti kita pakai yang ini. Nih, kita pakai ini. Oke, berarti kita pakai P X, Y diputar sejauh 90 derajat dengan titik sudut putarnya P dan Q, itu menghasilkan P ditambah Q dikurang Y dan negatif P ditambah Q tambah X. Ini kita lihat di sini, kita cari hasilnya di sini, kita cari hasilnya di sini. Kita masukkan P-nya di sini, yaitu berapa tadi? 2,3. 2 ditambah 3 dikurang X-nya ini tadi X-nya negatif 3,9, yang di sini S-nya 2,3 sejauh 90 derajat. Kita masukkan Y-nya adalah 9 dikurang 9. Berarti di sini berapa? Tadi A ya. Berarti A sama dengan 5, 2 tambah 3 5 kan? Dikurang 9 menjadi negatif 4. Terus yang satunya kita lihat negatif P, berarti negatif 2. Negatif 2 ditambah Q-nya itu adalah 3, ditambah X-nya adalah negatif 3. Berarti ini tadi B sama dengan, ya di sini, di sini negatif 2 ditambah 3, itu negatif positif 1 ditambah negatif 3. Berarti B-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah mendapatkan titik A dan titik B-nya. Jadi bayangannya itu adalah negatif 4, negatif 2. Bagaimana? Paham? Oke, kita lanjut. Soal yang terakhir. Segitiga ABC memiliki koordinat A 2,3, B negatif 3,5, dan C 3, negatif 5. Dirotasikan sejauh negatif 90 derajat dengan pusat 0,0. Kita lihat bayangannya. Kita pakai yang mana ya? Kalau sejauh 90 derajat, negatif 90 derajat, berarti kita pakai yang ini. Jadi semua titik ini kita putar sejauh negatif 90 derajat. Titik A, X, Y, ini kita dulu, diputar negatif 90 derajat, dengan titik pusatnya 0,0, menghasilkan Y, negatif X. Berarti A 2,3 diputar sejauh negatif 90 derajat, itu menghasilkan 3, negatif 2. Ingat ini X-nya. B yaitu negatif 3,5 diputar yang sama. Kita lihat hasilnya adalah 5, negatif dengan negatif jadi 3. Yang C titik 3, negatif 5 diputar sejauh negatif 90 derajat, menghasilkan titik negatif 5,3. Itu anak-anak. Kita lihat ada soal lagi. Oke, satu lagi. Rotasikan titik A negatif 2,3 sejauh 90 derajat, kemudian dirotasikan lagi sejauh negatif 180 derajat dengan pusat O 0,0. Jadi dengan titik pusatnya 0,0. Berarti kita melakukan di sini 2 kali rotasi. Berarti berlanjut ya. Berarti titik A itu negatif 2,3 dirotasikan sejauh 90 derajat, itu hasilnya kita lihat 90 derajat nih. Berarti hasilnya adalah negatif A bayangan pertama, negatif 3, negatif 2. Dari ini
kita lanjutkan lagi sejauh negatif 180 derajat. Berarti aksen yang pertama ya. Kita hapus dulu. Itu negatif 3, negatif 2 dirotasikan sejauh 180 derajat. Ini kita dapat hasilnya berapa? Ya. Ini lihat, ini hanya berubah tandanya saja. Berarti di sini titiknya menjadi bentar ya. Kita hapus dulu sini. Menjadi 3, ini titik akhirnya ya, setelah dirotasi sejauh 90 derajat dan 180, negatif 180. Ini negatif 180 dengan 180 itu sama hasilnya. Oke, demikian anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pelajaran ini bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa banyak berlatih untuk memantapkan ilmu kalian. Oke, ingat ya, cegah penyakit kritis dengan pola olahraga, dan pola makan sehat. Terima kasih dari Bu Eti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.